kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah. Timah di tanah air Indonesia. Sejarah penambangan timah pertama di Pulau Bangka tercatat prasasti Kota Kapur yang menceritakan soal penambangan timah di Pulau Bangka pada abad ke-7. Pada masa lalu, penggalian timah masih dalam skala yang kecil menggunakan alat sederhana dan hanya ditambang permukaannya saja atau yang disebut timah kulit. Pada masa Kesultanan Palembang, di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badarudin I pada 1730-an sampai 1740-an, penambangan timah di Pulau Bangka dimulai secara besar-besaran. Produksi timah saat itu tidaklah besar, karena penggaliannya masih di permukaan. Kepala negeri dan kepala pertambangan timah di Bangka saat itu, Wan Akub, memberikan usul pada Kesultanan Palembang untuk mendatangkan kulit tambang Tionghoa dari Siam dan Cochin. Setelah sekian kali timah berganti tangan sampai ke tangan Belanda, pada tahun 1953 Belanda menyerah untuk menguasai Indonesia dan penambangan timah juga diserahkan ke pemerintahan Indonesia. Perusahaan timah milik Belanda yang sebelumnya bernama PN Tambang Timah Bangka berganti menjadi PT Timah Tbk pada 1976. Masa periode Presiden Soeharto membawa perubahan penting dalam pertimahan. Timah menjadi komoditas strategis negara dan mendapatkan perlakuan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, diperkuat oleh PP Nomor 27 Tahun 1980. PT Timah menguasai penuh pertambangan timah, sehingga masyarakat tidak dapat menambang timah. Karena timah dijaga dengan ketat yang membuat orang tidak bisa melakukan aktivitas tambang ilegal dan menjadikan Kota Mentok sebagai pusat peleburan timah pada masa itu. Pada tahun 1998 hal itu berbalik. Pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558 tahun 1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor yang membuat timah tidak dapat lagi menjadi barang strategis. Tahun 1998, masyarakat dapat melakukan penambangan dengan bebas, sehingga muncul istilah tambang inkonvensional yang bukan dikelola oleh negara. Hal ini terjadi karena timah sudah bukan menjadi barang strategis lagi. Pada era 2000-an, banyak orang yang mendadak kaya karena timah. Lahan hijau yang dulu mereka miliki dirubah menjadi kolong-kolong bekas penambangan. Sebelum tahun 2002, timah diekspor dalam bentuk pasir atau ore dan bentuk lainnya. Kemudian, pemerintah menghentikan ekspor timah dalam bentuk pasir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 443 Tahun 2002. Semakin berkembangnya timah, sejak 30 Agustus 2013, ekspor timah harus melalui pencatatan sistem bursa berjangka yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2013, guna menciptakan perdagangan komoditas timah secara fair. Dirasa belum cukup optimal, pemerintah membatasi ekspor timah yang sudah melalui proses industri, yakni timah batangan dengan SN 99,9%, timah solder dengan SN 99,7%, dan timah dengan bentuk lain dengan kadar SN 96% melalui Permendak Nomor 33 Tahun 2015. Setelah berjalan lancar di bursa berjangka, pemerintah berencana akan menghentikan ekspor timah. Alasan pemerintah melakukan pemberhentian ini karena ingin mendorong hilirisasi bagi industri. Yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya,
boksit sudah. Jadi kalau kemarin kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, 3 tahun yang lalu kita stop nikel, dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop koper, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Padahal, timah yang diekspor sudah melalui proses peleburan di industri guna meningkatkan nilai jual. Kurang tepat apabila pemerintah melakukan pemberhentian ekspor dengan tujuan menyerap timah untuk konsumsi dalam negeri. Sebab, industri timah dalam negeri selama ini hanya sekitar 5% dari hasil produksi timah tahunan. Timah ini dibilang bahan baku, akan tetapi kami mengekspor ini bahan baku atau timah yang emang sudah final dan jadi dan sangat sudah dekat dengan end user. Jadi end user ini kan tentunya banyak di industri elektronik dan lain-lain, di mana kita sudah cuma tinggal satu step lagi seperti itu. Jadi menurut saya larangan ekspor timah ini perlu diperjelas dan dilakukan secara bertahap, karena kalau secara data, kalau kita harus 100% hilirisasi itu sangat tidak memungkinkan. Pada tahun 2021, PT Timah menyumbang kepada negara sebesar 1,17 triliun rupiah dari royalti. Jika diberlakukan larangan ekspor, maka negara akan kehilangan 1,17 triliun rupiah. Ternyata PPN untuk ekspor itu nggak ada. Nggak dipungut lah, itu aja sudah 11%. Belum lagi ya persoalan mau diperdagangkan di CDS atau JFS. Saya terbuka saja, satu rate-nya begini, satu rate-nya begitu. Itu saja sudah merugikan dunia usaha. Ini menyebabkan bagaimanapun bahwa tidak akan mungkin akan terjadi hilirisasi di dalam negeri, dalam sektor pertimahan. Ketika ini suddenly shutdown, tidak boleh ekspor, maka sudah pasti akan beberapa implikasi. Yang pertama, ekonomi Bangka Belitung kolaps, pasti. Yang kedua, supply chain ini akan chaos. Supply chain pertimahan dunia maupun dalam negeri yang dalam negeri mungkin nggak masalah, tapi secara keseluruhan akan chaos. Dan akan pasti terjadi penyeludupan, pasti. Nah, yang belakang nambah lagi besar-besaran. Yang menyeludup jutaan ton itu yang besar-besar itu, seperti terjadi pada nikel. Jadi nikel itu dilarang ekspor, sama kira-kira serupa lah ya. Nikel dilarang biji nikel dilarang ekspor itu tahun 2020. Kalau Anda lihat di statistiknya Indonesia, Badan Pusat Statistik Perdagangan Luar Negeri, itu ekspor biji nikel itu nol, nihil. Tapi kan kita tidak kehilangan akal, ini kan globalisasi. Kita bisa dapat data dari manapun. Jadi kita cari data dari bea cukai Cina. Ada ekspor impor Cina di situ kan. Kita cek, China itu mengimpor dari Indonesia dalam bentuk biji nikel pada tahun 2020 sebanyak 3,4 juta ton. Lebih parah. Mengapa lebih parah? Karena industri yang akan menyerap biji timah itu belum ada di Indonesia. Cuma ada PT Timah dan segelintirnya yang kira-kira hanya mampu menyerap kira-kira berapa persen? Berapa persen kira-kira? 5%. 95%-nya nggak bisa dijual. Jadi pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Dasar karena menyejahterakan warga asing, menyengsarakan warganya sendiri yang nanti menikmati, karena harga timah akan naik nih kalau Indonesia melarang ekspor di pasar dunia. Wah, Malaysia senang, China senang, Rusia senang gitu kan. Pandai sekali. Pro dan kontra bermunculan.
Tentu, hal ini sangat berdampak pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi penghasil terbesar di Indonesia dan komoditas utamanya adalah timah. Jika terjadi larangan ekspor, perekonomian akan turun, khususnya di Bangka Belitung, dapat diprediksi akan turun drastis dan masyarakat akan banyak yang menjadi kesusahan.